Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nur dengan program studi PGMI. Jadi saya di sini ingin presentasikan hasil PPT saya dengan judul Perubahan Sosial dalam Masyarakat Modern. Masuk ke latar belakang, yaitu membahas tentang era transformasi cepat. Ada perkembangan teknologi. Masyarakat modern mengalami perubahan yang sangat cepat didorong oleh inovasi teknologi yang terus berkembang. Nah, perkembangan teknologi artinya teknologi seperti internet, smartphone, komputer, dan media sosial terus berkembang. Perkembangan ini membuat cara manusia berkomunikasi, belajar, bekerja, dan bersosialisasi berubah. Karena perubahan ini cepat, masyarakat harus terus menyesuaikan diri, baik individu maupun lembaga seperti sekolah, kantor, dan pemerintah. Contoh, dulu belajar lewat buku, nah sekarang bisa lewat Google dan video. Terus dulu pakai surat, sekarang bisa pakai chat dan email. Nah, adapun globalisasi dan ilmu pengetahuan itu integrasi global dan kemajuan ilmu pengetahuan memenuhi nilai, norma, serta pola hidup masyarakat secara signifikan. Jadi, globalisasi dan ilmu pengetahuan artinya dunia sekarang saling terhubung antar negara. Informasi dan ilmu pengetahuan dapat menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Hal ini mempengaruhi cara berpikir, nilai, norma, dan gaya hidup masyarakat. Contoh, budaya luar mudah masuk melalui media sosial, terus cara berpakaian, makanan, dan kebiasaan ikut berubah. Jadi, kesimpulan dari keduanya, masyarakat modern mengalami perubahan cepat karena teknologi semakin maju dan dunia semakin terhubung, sehingga manusia terus maju belajar dan beradaptasi agar tidak tertinggal. Masuk ke pembahasan, mengurai dinamika perubahan. Ada definisi perubahan sosial, apa yang sebenarnya dimaksud dengan fenomena perubahan sosial dan ruang lingkupnya. Jadi, definisi perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti cara berpikir, cara berperilaku, kebiasaan, dan aturan hidup. Contoh, dulu kita belanja ke pasar, nah sekarang bisa lewat online. Terus, dulu komunikasi tatap muka, sekarang lewat video call. Pertama, apa saja faktor-faktor pendorong dan penyebab utama perubahan sosial dalam konteks masyarakat modern? Penyebab utama perubahan sosial. Mengapa perubahan sosial bisa terjadi? Karena perubahan sosial didorong oleh beberapa faktor utama, seperti perkembangan teknologi, globalisasi, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta perubahan ekonomi dan budaya. Contohnya seperti internet membuat informasi cepat menyebar, dan pendidikan membuat pola pikir masyarakat lebih terbuka. Nah, adapun dampak positif dan negatif, bagaimana perubahan ini memengaruhi kehidupan baik dari sisi manfaat maupun resiko. Adapun dampak positif, hidup jadi lebih mudah dan praktis, akses informasi dan pendidikan lebih cepat, dan peluang kerja dan usaha semakin banyak. Nah, adapun dampak negatif, budaya lokal bisa mulai ditinggalkan, ketergantungan pada teknologi, serta perubahan nilai dan sikap yang tidak terlalu baik. Kesimpulan dari ketiganya, perubahan sosial adalah hal yang wajar dan tidak bisa dihindari. Yang penting, kita harus memahami dan menyikapinya dengan bijak, agar dampaknya lebih banyak membawa manfaat daripada kerugian. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Artinya, pola, cara hidup masyarakat, cara bekerja, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Adapun struktur, susunan dalam masyarakat seperti keluarga, sekolah, dan pekerjaan, dan lembaga sosial. Jadi, perubahan sosial berarti berubahnya cara hidup dan tatanan masyarakat. Contohnya, dulu bekerja di kantor, sekarang bisa kerja dari rumah. Dulu informasi dari koran, sekarang bisa lewat HP. Dulu peran laki-laki dan perempuan berbeda, sekarang lebih setara. Jadi, menurut Selos Somarjan,
Perubahan sosial adalah perubahan pada institusi dalam masyarakat yang mempengaruhi nilai, sikap, dan perilaku masyarakat. Adapun karakteristik masyarakat modern. Masyarakat modern memiliki ciri khas yang membedakan dari masyarakat tradisional yang sangat berpengaruh pada laju perubahan sosial. Rasional dan terbuka, cenderung berpikir logis dan sangat terbuka terhadap inovasi dan pembaharuan. Rasional dan terbuka artinya orang-orang berpikir logis dan masuk akal, mudah menerima ide baru, teknologi, dan perubahan. Contohnya, menerima pembayaran digital, tidak menolak teknologi baru selama bermanfaat. Yang kedua, menghargai waktu. Sangat menghargai efisiensi dan ketepatan waktu. Menghargai waktu artinya waktu dianggap sangat berharga. Orang berusaha bekerja cepat, tepat, dan efisien. Waktu adalah uang. Contoh, menggunakan aplikasi untuk pesan makanan agar lebih cepat. Jadwal kerja dan belajar diatur dengan rapi. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Memiliki tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi dan masif. Pendidikan tinggi artinya banyak perjalanan orang pendidikan formal yang lebih tinggi. Ilmu pengetahuan menjadi hal penting dalam kehidupan. Contohnya seperti banyak lulusan SMA, kuliah, dan keanggotaan sekolah. Pendidikan dipakai untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, ketergantungan teknologi. Hampir seluruh aspek kehidupan sangat bergantung pada teknologi dan infrastruktur digital. Ketergantungan pada teknologi artinya kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada teknologi digital. Contohnya HP untuk komunikasi, internet untuk belajar dan bekerja, dan aplikasi untuk belanja dan transportasi. Dan yang terakhir, mobilitas sosial tinggi. Kesempatan untuk pindah, status sosial dan geografis sangat terbuka. Mobilitas sosial tinggi artinya orang punya kesempatan besar untuk mengubah nasib, bisa pindah pekerjaan, naik jabatan, atau pindah tempat tinggal. Contoh, dari keluarga sederhana bisa sukses karena pendidikan dan kerja keras, dan bisa bekerja di kota atau negara lain. Kesimpulannya, masyarakat modern ini berpikir logistik, menghargai waktu, berpendidikan, bergantung pada teknologi, dan punya peluang hidup yang lebih terbuka. Adapun faktor pendorong perubahan sosial. Perubahan tidak terjadi secara kebetulan. Ia didorong oleh serangkaian faktor internal dan eksternal yang kompleks. Adapun penemuan baru, inovasi dalam iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi katalis utama perubahan. Penemuan baru artinya adanya penemuan dan inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan baru membuat cara hidup masyarakat berubah. Contohnya, internet mengubah cara belajar dan bekerja, mesin mempermudah pekerjaan manusia. Adapun yang kedua, yaitu kontak budaya, interaksi dan akulturasi dengan budaya, ideologi, dan perbedaan lain atau peradaban lain. Kontak budaya artinya terjadi pertemuan atau interaksi dengan budaya lain. Budaya luar masuk dan mempengaruhi budaya lokal. Contohnya seperti musik, pakaian, dan makanan dari luar negeri, dan bahasa asing yang sering digunakan. Urbanisasi dan industri, perpindahan penduduk ke kota besar, dan perkembangan sektor industri mengubah struktur pekerjaan. Urbanisasi dan industri artinya banyak orang pindah dari desa ke kota, dan perkembangan industri menciptakan jenis pekerjaan baru. Contohnya seperti dari petani menjadi buruh pabrik atau pekerja kantoran, dan kota menjadi pusat ekonomi dan lapangan kerja. Yang keempat yaitu globalisasi, keterhubungan ekonomi, politik, dan budaya antar negara yang semakin erat. Globalisasi artinya hubungan antara negara semakin dekat dan saling terhubung. Informasi dan barang mudah keluar masuk antar negara. Contohnya, produk luar negeri mudah ditemukan dan berita dari luar negeri cepat diketahui.
Dan yang terakhir ada konflik dan politik. Pergolakan internal, revolusi atau perubahan kebijakan politik yang mendasar. Konflik dan politik artinya terjadi konflik, revolusi atau perubahan kebijakan pemerintah. Nah, hal ini bisa berubah aturan dan kehidupan masyarakat. Contohnya seperti perubahan undang-undang dan reformasi yang mengubah sistem pemerintah. Jadi, kesimpulan dari 5 itu, perubahan sosial terjadi karena penemuan baru, kontak dengan budaya lain, urbanisasi dan industri, globalisasi, konflik dan politik. Semua ini membuat cara hidup masyarakat terus berubah mengikuti zaman. Adapun dampak dualistis perubahan sosial. Setiap perubahan membawa konsekuensi ganda, peluang untuk kemajuan dan tantangan baru. Adapun dampak positif, kemajuan teknologi dan peningkatan taraf hidup. Akses ke inovasi mempermudah hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Akses informasi lebih mudah. Internet dan media digital mempercepat penyebaran ilmu dan informasi. Perbaikan sistem pendidikan dan ekonomi. Adopsi model baru meningkatkan kualitas institusi sosial. Adapun dampak negatif, lunturnya nilai budaya lokal, seperti pengaruh asing yang kuat mengancam identitas dan tradisi asli. Kesejahteraan sosial meningkat. Perbedaan akses terhadap sumber daya dan teknologi menciptakan polarisasi. Dan konsumerisme dan individualisme, gaya hidup materialistis dan memudarnya rasa solidaritas sosial. Manifestasi perubahan sosial di Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang merasakan dampak perubahan sosial secara nyata dalam berbagai sektor. Gaya hidup digital, ada transformasi perilaku konsumsi melalui belanja online dan kemudahan transportasi dengan ojek online. Ada pergeseran nilai sosial, memudarnya semangat gotong royong dan munculnya sikap individualistis terutama di perkotaan. Ada perubahan sistem kerja, yaitu fleksibilitas kerja melalui konsep remote working atau hybrid menjadi norma baru pasca pandemi. Modernisasi pendidikan, integrasi teknologi dalam kurikulum dan implementasi sistem pembelajaran daring. Adapun strategi menghadapi perubahan, adaptasi yang berhasil membutuhkan kesadaran dan upaya kolektif untuk menjaga keseimbangan antara modernitas dan identitas. Menjaga nilai budaya, menginternalisasi dan melestarikan nilai-nilai budaya dan moral sebagai benteng terhadap pengaruh negatif. Ada sikap selektif, menerima inovasi yang sesuai dengan konteks lokal dan menolak pengaruh luar yang merusak. Yang ketiga, penguatan pendidikan, fokus pada pendidikan karakter dan pengenalan sosial budaya sejak dini. Yang terakhir, pemanfaatan bijak, menggunakan teknologi sebagai alat untuk mencapai tujuan positif, bukan sebagai gaya hidup yang konsumtif. Kesimpulan, perubahan sosial adalah keniscayaan dan hal yang wajar dalam tatanan masyarakat modern. Yang terpenting bukanlah mencegah perubahan, melainkan memastikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan memimpin perubahan itu sendiri. Adaptasi harus dilakukan tanpa kehilangan jati diri dan nilai budaya yang menjadi fondasi identitas bangsa.